Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Psikolinguistik, program studi Tadris Bahasa Indonesia. Masih dengan saya, ya Elita Ulfiana, MA. Untuk semester ini, saya mengampu 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C pada mata kuliah Psikolinguistik ini. Di pertemuan pertama ini, kita akan membicarakan mengenai rencana pembelajaran semester, materi apa saja yang akan kalian pelajari, kemudian bagaimana penilaian di dalam mata kuliah psikolinguistik, referensi-referensi yang digunakan. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan membicarakan rencana pembelajaran semesternya. Nah, ini kode mata kuliah PI243 dengan judul Psikolinguistik 2 SKS ya. Capaian pembelajarannya yang pertama, sikap ya, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami kajian psikolinguistik. Kemudian dari segi keterampilan, mahasiswa mampu menerapkan teori kajian psikolinguistik dalam penelitian. Kemudian dari segi pengetahuan, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan cara kerja kajian psikolinguistik dalam penelitian. Jadi mahasiswa itu tidak hanya mengetahui teori dan memahaminya, tetapi juga bisa mengimplementasikannya di dalam penelitian psikolinguistik. Nah, ini pada pertemuan pertama kita akan membahas tujuan kuliah ini, ruang lingkup mata kuliah ini, kemudian referensi, kemudian tugas, penilaiannya ya. Terus kemudian nanti akan ada sedikit pembahasan mengenai pengertian dan perkembangan tokoh-tokoh psikolinguistik. Pertemuan kedua membicarakan mengenai hakikat bahasa manusia, ciri, struktur, fungsi, dan proses berbahasa. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, nanti akan membicarakan mengenai pemerolehan bahasa, ya. Jadi pemerolehan bahasa pertama dan faktor yang mempengaruhinya. Pada pertemuan keempat, membicarakan mengenai masih pemerolehan bahasa, ya, teori, model, dan strategi pemerolehannya. Kemudian pada pertemuan kelima, baru nanti pembicaraannya mengenai pemerolehan bahasa kedua. Ya. Kemudian keenam, masih lanjut di pemerolehan bahasa kedua, ya, mengenai teori, model, dan strateginya. Di pertemuan ketujuh ini kalian menempuh ujian tengah semester atau TTS, tes tengah semester ya. Ini berfungsi untuk menilai sejauh mana kalian memahami teori yang diberikan selama tengah semester. Setelah itu kita melanjutkan teori ya. Ini mengenai pembelajaran bahasa ya, tentang kaitannya dengan psikolinguistik begitu. Terus kemudian selanjutnya membicarakan mengenai gangguan berbahasa ya. Nah, ini ada gangguan berbicara, berpikir ya, dan lingkungan sosial nanti akan kita bicarakan. Terus kemudian juga ada pembicaraan mengenai anak-anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Kemudian di pertemuan terakhir ya 11 sampai 13 nanti kita akan diskusi mengenai penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai kajian psikolinguistik ya. Nanti juga kalian bisa membuat ya satu penelitian observasi di lingkungan sekitar kalian ya, atau referensi yang sudah pernah kalian kerjakan ya kaitannya dengan kajian psikolinguistik. Nanti kita akan diskusikan bersama di akhir pertemuan begitu. Nah, kemudian di pertemuan terakhir setelah pertemuan 14 kita akan menempuh ujian akhir semester atau UAS. Nah, biasanya ini nanti bentuk akhirnya itu
berupa hasil diskusi di pertemuan terakhir ini ya, berupa penelitian kecil yang nanti akan bisa kalian kembangkan ketika nanti kalian mengambil skripsi ya, bisa dikembangkan menjadi penelitian yang lebih besar lagi. Kemudian untuk penilaiannya, jadi ada keaktifan dan tugas. Keaktifan itu 10%, kemudian ada tugas 20%, kemudian UTS 30 dan UAS 40. Jadi totalnya ada 100% gitu. Ya. Untuk referensi, ini ada buku yang bisa kalian download. Ini bukunya Khalid A.Arharas ya, dan Andika Duta Bahari. Kalian bisa download di fileup.edu, Direktori FBPS di Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nanti akan saya share linknya dan kalian bisa download di situ. Ini ada dasar-dasar psikolinguistik ya, yang diterbitkan oleh UPI di jurusan Pendidikan dan Bahasa Sastra Indonesia. Nah, nanti ini bisa menjadi salah satu bahan bacaan kalian. Ya. Selain itu, saya juga menggunakan buku psikolinguistiknya nanti akan saya share ya. Saya lupa untuk judulnya, nanti akan saya share di grup kelas. Kalian bisa dapatkan buku psikolinguistik di toko buku ya. Misalnya kalau di sini bisa di Togamas ya, atau kalau kalian sedang main ke Jogja, kalian bisa pergi ke sosial agensi ya, atau di toko buku di dekat Malioboro ya, itu ada di belakang Taman Siswa, namanya itu shopping. Nanti kalian bisa pergi ke sana mendapatkan beberapa referensi mengenai buku psikolinguistik gitu. Ya, ini mengenai teknis pembelajaran kita ya. Itu kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di dalam grup WA itu sebagai diskusi kita ya. Kemudian nanti kalian untuk pengumpulan tugas, untuk tugas-tugas baik itu tugas keseharian maupun nanti tugas UTS atau UAS nanti bisa dikirim ke Google Classroom, nanti akan saya kirim kodenya begitu. Untuk Google Meet nanti akan kita gunakan 3-4 kali saja ya. Gitu. Untuk tugas tidak banyak ya, nanti sesuai dengan kebutuhan saja ya. Nanti tidak harus berupa tulisan ya, tetapi nanti kalian bisa main seperti game. Saya menggunakan aplikasi Quizy biar lebih menarik dan biar bisa lebih fresh ketika kalian mempelajari teori begitu. Saya kira itu untuk teknis ini ya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup psikolinguistik dan tokoh-tokoh di dalam psikolinguistik. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian bisa baca lebih banyak di dalam buku. Terima kasih, selamat menikmati di video selanjutnya.